Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para peserta training POK Darwis pada malam hari ini, yaitu malam yang ke-6 bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 19 September tahun 2020. Selamat datang pada anggota POK Darwis Juanga yang POK Darwis Kolorai yang sudah berhadir pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada para mitra kami dari Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan juga Dinas Kelautan dan Perikanan. Selamat bergabung pada malam hari ini, malam yang ke-6. Kita akan lanjutkan kegiatan training, pelatihan, pengembangan, pengelolaan, pemasaran, dan penjualan produk pariwisata berkelanjutan untuk POK Darwis di Desa Kolorai. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berhadir. Sebelumnya kami minta untuk mengisi daftar hadir sebagaimana biasanya. Daftar hadir sudah tertera di samping Bapak Ibu. Untuk mengisi daftar hadir yang sudah kami kirimkan linknya di peralatan komunikasi Bapak Ibu. Nah, ini link yang sudah dikirimkan oleh tim kami. Mohon untuk diisi. Baik, Bapak Ibu. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kita sedikit mereview kembali atau mengkaji ulang kembali apa yang sudah kita pelajari pada hari yang kelima malam kemarin. Kita sudah belajar juga berdiskusi tentang fotografi smartphone. Nah, di dalam fotografi smartphone itu kita sudah mengenal fitur kamera di smartphone, fitur-fitur yang ada di smartphone. Selanjutnya kita sudah mengetahui dan berdiskusi tentang teknik dasar fotografi. Dan juga kita langsung melakukan praktik fotografi dengan smartphone. Nah, Bapak Ibu, kemarin kami sudah memberikan tugas, presenter kita atau pemateri kita sudah memberikan tugas kepada Bapak Ibu untuk melakukan foto ya, untuk foto sesuai dengan arahan malam kemarin dari Pak Sugi. Nah, baik. Selanjutnya kita akan melihat agenda apa saja pada malam hari ini. Nah, di depan atau di layar monitor Bapak Ibu, kita sudah melihat beberapa agenda. Nah, mohon maaf. Nah, pada jam 19.15 menit sampai jam 21:10. Nah, agenda kita pada malam hari ini adalah, atau materi kita pada malam ini adalah Facebook untuk pemasaran untuk pemasaran produk wisata. Kita rasa mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya dengan Facebook, sudah sangat familiar ya dengan Facebook ini. Nah, apa saja yang akan kita pelajari nanti? Nah, yang pertama membuat akun pribadi Facebook. Yang kedua, membuat halaman Facebook untuk usaha. Nah, ini mungkin nanti lebih difokuskan. Selanjutnya, mengenal fitur-fitur halaman Facebook. Terus, akun pribadi vs halaman Facebook. Dan mengirim berita di halaman Facebook. Nah, malam ini kita akan mempelajari tentang Facebook. Inilah materi kita pada malam hari ini. Nah, selanjutnya pada pukul 21.10 sampai 21.30 kita akan ada kuis
mohon maaf, kita akan ada pertanyaan, sesi pertanyaan, tanya jawab, dan juga kuis ya. Nah, selanjutnya rencana pada pukul 21.40 kegiatan pada malam hari ini, hari yang ke-6 kita tutup. Nah, baik Bapak Ibu, kita sudah melihat agenda kita pada malam hari ini. Semoga agenda ini menarik bagi Bapak Ibu. Seperti yang sudah kami sampaikan kemarin, bahwa malam hari ini kita akan pelajari tentang Facebook. Baik, seperti yang sudah kami sampaikan di awal tadi, Bapak Ibu pada tadi siang kalau tidak salah ya, sudah membuat foto-foto dan sudah mengirim di grup WhatsApp. Dan kami sudah menerimanya. Nah, pada malam hari ini, Pak Sugi, Agus Sugiarto sebagai presenter atau pemateri kita akan menilai dan mengumumkan siapa sih pemenangnya. Seperti yang sudah disampaikan malam kemarin, malam ini akan dinilai oleh Pak Sugi. Foto-foto yang sudah dikirimkan oleh Bapak Ibu dari Desa Kolorai. Kami sudah melihat tadi dan bagus-bagus sekali. Baik, untuk mempersingkat waktu, maaf Bapak Ibu. Nah, kami persilakan Pak Agus Sugiarto untuk menilai foto-foto yang tadi sudah dikirim oleh anggota Pogdaris Kolorai. Nah, Pak Agus sudah hadir bersama kita. Silakan Pak Agus untuk mengumumkan foto-foto mana yang kira-kira sesuai dan layak dan bagus menurut Pak Agus pada malam hari ini. Silakan Pak Agus. Ya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan share dan saya akan mengomentari beberapa foto. Ini ada 10 foto yang sudah dikirim oleh teman-teman. Jadi saya rasa sangat luar biasa semuanya, keren-keren. Jadi saya hanya akan menilai tentang kondisinya yang sangat ya landmark ataupun yang memang unik ada di sana. Terus kemudian bercerita tentang Kolorai dan mendorong ataupun mendukung tentang pariwisata yang akan ada di Kolorai. Jadi saya akan share screen. Oke. Jadi kelihatan ya. Jadi ada beberapa. Ini saya perhatikan, jadi ada 10 file, ada 10 foto. Jadi dari Pak Asnawi, dari Bu Mariani, terus kemudian Pak Jamain, terus kemudian dari Pak Asbir, terus kemudian Pak Isro Kudo, terus kemudian sama Pak Asrin, dan Pak Karnain, ataupun dengan Pak Asrin juga, terus kemudian Pak Ahmad Elaila, dan yang terakhir adalah Pak Yaktun. Nah, ini luar biasa semua sebenarnya. Jadi foto-foto ini sangat luar biasa sebenarnya. Saya masih bingung juga mau menilai, tapi saya hanya pengen sesuai dengan karakter apa yang dibangun dari awal, yaitu melatih fotografi untuk produk pariwisata itu sendiri. Nah, dari sini saya sangat tertarik dengan punyanya Pak Asnawi Labua, dengan Pak Ahmad Elaila. Jadi dua inilah yang menurut saya yang akan saya pilih menjadi terbaik, karena memang ini adalah unik. Yang pertama, kalau untuk yang Pak Ahmad Elaila ini adalah bercerita tentang ibu yang sedang menjemur, dan itu adalah di Kolorai, aktivitas warga atau masyarakat yang ada di sekitar pantai, dan itu merupakan salah satu produk olahan yang bisa sebagai souvenir di Kolorai. Jadi ini orang mengajak untuk, ternyata produk-produk kayak gitu banyak ya, terus kemudian kita bisa melakukan aktivitas
mengikuti aktivitas di masyarakat juga bagus selain pemandangan. Nah, ini yang mendorong saya untuk terdetik untuk ini yang terbaik. Itu bagi saya. Terus kemudian sebenarnya ini bagus sekali Pak Asrin Jogja ini. Jadi ini juga bagus sama Pak Karnain, ini juga bagus sekali. Yang menggambarkan yang khasnya Kolorai. Ini Pak Asnawi Labuan. Jadi ada dua, yaitu yang memenangkan adalah Pak Asnawi sama Pak Ahmad Elaila. Seperti itu, Pak Said. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus Sugiarto sudah menilai foto-foto yang dikirim oleh teman-teman atau anggota Pokdarwis dari Desa Kolorai ternyata lebih menarik atau lebih menonjol apa yang sedang kita lakukan saat ini, yaitu foto Pak Ahmad Ela-Ela ya, menggambarkan tadi semacam oleh-oleh dari Desa Kolorai, ikan apa ya, ikan kering, itu mungkin bisa ditonjolkan di dalam promosi kita nantinya. Yang kedua, foto Pak Asnawi Labuha juga yang menggambarkan apa tadi apa ya, semacam dermaga ya, dermaganya yang unik dengan pencahayaan, citra warnanya juga bagus. Terima kasih kepada Bapak yang sudah mengirimkan fotonya dan sudah dinilai oleh Pak Masugi. Nah, seperti yang kami sampaikan kemarin, nantinya tim kami akan memberikan pulsa kepada Bapak Ibu, kepada Bapak Ahmad Ela-Ela. Selamat Pak Ahmad Ela-Ela, sudah memenangkan kuis pada hari yang ke-5 kemarin dan malam ini kita umumkan. Begitu juga kepada Bapak Asnawi. Nah, kepada Bapak Ibu yang lain, tadi juga Pak Sugi sudah menyampaikan bahwa fotonya juga menarik-menarik. Ibu Mariani tadi fotonya, waduh, bunga yang sangat menarik. Dan itu berada di desa Yayasan katanya. Di desa, lokasinya desa Yayasan. Terima kasih juga Ibu Mariani dan Bapak Ibu lain yang sudah mengirimkan foto. Semoga nantinya fotonya makin tambah cakep-cakep dan cantik-cantik lagi. Baik, untuk pengumuman pemenang, konten foto pada malam hari ini sudah diumumkan oleh Mas Sugi. Nah, untuk selanjutnya, sesi pada malam hari ini adalah mengenai Facebook untuk pemasaran produk wisata. Nah, sebelum nanti dibahas lebih lanjut tentang hal ini, nah, kita akan minta dulu pengantar pemasaran produk wisata. Pengantar pemasaran produk wisata yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh pemateri kita, Bapak Sabto. Nah, karena Pak Sabto sudah berada di depan kita, nah silakan Pak Sabto untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Pak Sabto. Terima kasih Pak Said. Selamat malam kawan-kawan semua. Sekali lagi selamat untuk Pak Asnawi dan Bung Ahmad Ela-Ela yang sudah memenangkan kompetisi mini foto sekitar Kolorai. Oke, nanti hadiahnya langsung menghubungi panitia ya. Ya, saya langsung share screen. Jadi kali ini topik utama kita adalah tentang pemasaran dengan Facebook atau menggunakan Facebook untuk pemasaran produk pariwisata. Sebelum masuk ke Facebook, kita akan melihat lebih dulu apa sih yang dimaksud dengan pemasaran produk wisata. Nah, mungkin kawan-kawan sudah cukup akrab ya dengan pemandangan yang ada di layar monitor yang sudah saya bagikan sekarang. Ini saya juga belajar dari Mas Sugi, kawan-kawan. Mas Sugi ini salah satu guru saya untuk fotografi. Jadi kalau dilihat, ini saya menggunakan teknik simetri yang kemarin sudah dijelaskan Mas Sugi. Nah, saya juga menggunakan garis bantu yang 3x3 itu, garis kisi. Baik, saya langsung saja.
Nah, apa sih yang dimaksud dengan pemasaran? Ini pemasaran itu adalah usaha untuk memperkenalkan produk kepada calon tamu atau pengguna. Nah, pemasaran ini berbeda dengan penjualan, kawan-kawan. Apa bedanya? Kalau pemasaran ini hanya memperkenalkan, jadi tidak ada transaksi jual beli. Nah, kalau penjualan itu sudah ada transaksinya, sudah ada transaksi kita menjual, ada tamu yang membeli. Contoh sederhananya, kalau pemasaran itu, kalau kawan-kawan suka melihat TV, atau mungkin sekarang suka melihat YouTube, gitu ya. Nah, itu kan ada iklan kan. Nah, iklan itu merupakan bentuk dari pemasaran. Tujuannya untuk memperkenalkan sebuah produk atau jasa. Kita tidak harus membelinya ketika kita melihat iklan itu, tapi setidaknya kita sudah mengenal atau mengetahui bahwa ada produk atau jasa yang sedang ditawarkan kepada kita. Mengapa perlu pemasaran? Nah, ini kembali ke pepatah yang mungkin kita juga sudah akrab, tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau tamu sudah kenal kita, maka ada peluang untuk tertarik dan membelinya. Satu contoh ya, apakah orang akan berkunjung ke Kolorai kalau dia sama sekali tidak pernah mendengar atau mengetahui tentang Kolorai? Nah, mustahil kan? Jadi kita perlu pemasaran supaya orang pertama dia mendengar dulu, oh ada pulau Kolorai di dekat Pulau Morotai atau masih masuk Kabupaten Pulau Morotai. Nah, kalau sudah mendengar, kemudian mencari tahu informasi, nah kalau tertarik, maka tamu akan merencanakan untuk berkunjung ke Kolorai. Jadi membeli produk wisata itu pada umumnya memang perlu waktu dan proses. Contoh gampang lainnya adalah perjalanan umroh ya. Nah, kalau orang mau umroh, itu kan perlu persiapan dulu. Tidak misalnya sekarang mau umroh, besok berangkat gitu ya. Pada umumnya memang ada orang yang bisa seperti itu, tapi pada umumnya ketika orang mau umroh, dia akan mempersiapkan lebih dulu apa-apa yang dibutuhkan untuk berangkat ke sana. Misal menabung uang, membeli tiket, gitu ya. Nah, karena ada biro perjalanan wisata, maka dia tinggal menghubungi biro perjalanan wisata, membayar dengan sejumlah uang. Nanti biro perjalanan wisata itu yang akan mengatur semuanya, mulai dari transport, tiket, kemudian juga visa untuk izin masuk ke Saudi Arabia, sampai penginapan dan makan minum selama di Saudi Arabia. Nah, pemasaran itu mengisi proses mulai dari perencanaan sampai orang berangkat ke destinasi atau ke tempat tujuan wisata. Selain dua ini, pemasaran juga bermanfaat untuk menambah teman. Ini saya mengalaminya sendiri, karena ketika saya memasarkan produk-produk wisata saya, jaringan pertemanan saya juga makin bertambah. Ada teman baru dari Singapura, ada teman baru dari Australia, ada teman baru dari Jerman, ada teman baru dari Inggris, dari mana-mana. Jadi tiga itu alasan mengapa kita perlu pemasaran. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana cara memasarkan produk wisata? Nah, untuk saat ini, pada zaman kita, pemasaran produk wisata itu biasanya dilakukan secara offline dan online. Nah, cara yang pertama, secara offline, ini tidak menggunakan internet. Ini biasanya dilakukan oleh para pelaku usaha wisata sebelum tahun 90-an. Ini paling sering dilakukan. Nah, setelah tahun 90-an, pemasarannya berkembang dengan menggunakan sarana internet. Kita lihat lebih lanjut bagaimana pemasaran produk wisata dengan offline maupun online. Nah, ini contohnya kalau untuk pemasaran offline. Yang pertama, misalnya memasang iklan di majalah atau surat kabar. Ini masih sering dilakukan juga oleh Biro Perjalanan Wisata Umroh dan Haji ya.
Jadi kalau kita baca di koran biasanya kan ada iklan berangkat umroh tanggal bulan sekian-sekian, tarifnya 1.000 US dollar gitu kan, atau 22 juta. Nah, ini masih sering dipakai juga oleh beberapa biro perjalanan wisata. Kemudian yang kedua, memasang iklan di televisi atau radio. Nah, ini juga termasuk pemasaran offline. Dan yang ketiga, sales call atau menghubungi agen-agen penjualan. Nah, sales call ini ceritanya seperti ini, kawan-kawan. Kalau misalnya kawan-kawan di Kolorai punya jaringan agen travel di Ternate. Nah, sales call ini berarti kawan-kawan melakukan perjalanan dari Kolorai pergi ke Ternate, kemudian ketemu dengan agen-agen yang ada di Ternate. Main ke kantor mereka, kemudian ya menyapa mereka, semacam silaturahmi begitu ya. Tidak hanya bicara bisnis biasanya, tapi juga mungkin bicara hal-hal umum lainnya. Jadi sales call ini pertemuan secara langsung dengan agen-agen yang menjual produk kita. Nah, yang keempat, ini pemasaran langsung tamu atau word of mouth. Ketika kita memberikan layanan yang bagus sekali dan berkesan, biasanya tamu itu juga ikut membantu memasarkan produk kita atau jasa kita. Jadi dia, tamu yang puas tadi, mereka akan cerita ke kawan-kawannya. Pergi ke Kolorai, tempatnya bagus, masih asri, penduduknya ramah-ramah. Di sana bisa santai-santai di tepi pantai. Nah, juga aman tempatnya. Saya juga masih biasa menggunakan pemasaran nomor keempat ini. Jadi ketika ada tamu datang kemari bersama perusahaan tur saya, kami berusaha keras untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Harapannya tamu-tamu ini bisa membantu untuk memasarkan produk kami ke kawan-kawannya atau ke keluarganya di tempat asal mereka. Itu 4 contoh pemasaran offline. Kalau pemasaran online, contohnya, nih yang pertama kita membayar iklan. Bayar iklannya di mana? Di Google AdWords dan di media sosial. Kalau kawan-kawan mencari informasi di Google, nah biasanya ada beberapa halaman itu di bagian awal muncul website yang ada tulisannya ad atau iklan gitu ya. Nah, si pemasang iklan itu membayar ke Google supaya alamat websitenya itu bisa tampil di halaman paling depan dan bagian atas itu. Nah, Google jadi kaya karena banyak orang yang pasang iklan di tempatnya. Begitu juga dengan media sosial. Kalau kawan-kawan buka Facebook, nah kalau scroll-scroll, dulu waktu awal-awal tahun 2000, iklan di Facebook masih sedikit. Tapi sekarang saya perhatikan iklan di Facebook ini makin banyak. Jadi kalau kita scroll-scroll gitu, biasanya ada post yang bernada iklan dan memang ada tulisannya iklan gitu ya. Nah, bisa tampil seperti itu karena si pemasang iklan membayar ke Facebook. Selain Facebook juga ada beberapa media sosial lain yang menerima pemasangan iklan. YouTube contohnya juga. Kemudian yang kedua, pemasaran online bisa dilakukan dengan membangun website sendiri. Misalnya www.kolorai.com itu ya. Nah, di situ di website itu kita bisa menceritakan banyak hal tentang tempat wisata kita. Mulai dari di mana lokasinya, bagaimana menuju Kolorai, di Kolorai ada berapa homestay, kegiatan apa saja yang bisa dilakukan di Kolorai. Biasanya kalau membangun website itu perlu keterampilan atau perlu uang untuk membayar hosting dan domain. Nah, alternatifnya kalau tidak mau repot-repot membangun website,
kita bisa menggunakan akun media sosial. Contohnya Facebook page. Nah, apa itu Facebook page atau halaman usaha Facebook? Itu yang akan kita pelajari malam ini bersama Mas Sugi. Besok kita akan belajar tentang Instagram untuk pemasaran produk wisata. Kemudian pemasaran online yang keempat, ini contohnya kerjasama dengan selebriti internet untuk promosi produk, atau biasa disebut juga selebgram. Nah, selebgram ini orang-orang yang punya akun di media sosial dengan jumlah pengikut yang sangat banyak. Jadi biasanya sekarang itu ada istilah endorse. Nah, endorse itu kita minta tolong orang-orang yang punya banyak pengikut tadi untuk menampilkan atau menceritakan sebuah produk. Jadi contoh ini, misal Mas Sugi ini punya 1 juta follower atau 1 juta pengikut di Instagramnya, misal ini ya. Nah, kita bisa minta Mas Sugi untuk datang ke Kolorai, kemudian dia foto-foto tempat-tempat yang menarik di Kolorai, kemudian dia pasang di akun Instagramnya. Nah, harapannya ketika Mas Sugi upload atau mengunggah foto Kolorai, maka itu bisa menjangkau banyak orang. Dan konsekuensinya, akibatnya, banyak orang yang mengenal atau mengetahui tentang Kolorai. Itu contoh kerjasama dengan selebgram. Ya. Oke, kapan pemasaran dilakukan? Nah, pemasaran memang sebaiknya dilakukan setiap waktu. Jadi, ketika kita melakukan pemasaran, kita perlu sebuah strategi. Strategi ini umumnya terdiri dari yang pertama, target penerima pesan. Siapa sih yang akan menerima pesan kita? Apakah orang-orang pegawai negeri di Tobelo, atau orang-orang yang bekerja di Daruba, atau anak-anak kuliahan di Ternate, atau backpacker dari Jakarta, atau keluarga dari Surabaya. Nah, ini kita perlu memikirkan dengan baik siapa yang ingin kita tuju untuk menerima pesan kita. Kalau sudah kita tentukan target penerima pesan, baru kita tuliskan pesan yang kita susun pesan yang mau disampaikan. Nah, pesan kalau untuk yang anak-anak alay begitu, nah cara menyampaikannya kan pasti berbeda dengan tamu dengan latar belakang pegawai negeri, gitu ya. Jadi pesan yang disampaikan ini, walaupun mungkin topiknya sama, datanglah ke Kolorai. Di Kolorai ada fasilitas wisata yang menarik. Nah, bisa jadi cara menyampaikannya itu berbeda tergantung dari target penerima pesan kita tadi. Kemudian kita juga perlu mempertimbangkan yang ketiga, media apa yang akan digunakan. Nah, apakah kita mau menggunakan iklan di koran, atau kita mau menggunakan Facebook, atau kita mau menggunakan website, atau kita mau menggunakan Instagram. Nah, ada banyak media sekarang yang tersedia, baik gratis ataupun berbayar. Kita tinggal menentukan media apa yang paling pas untuk menjangkau target pemasaran kita. Kemudian ada waktu penyampaian. Nah, waktu penyampaian ini sudah ada kajian atau hasil riset dari Facebook misalnya, kapan waktu yang pas untuk posting di Facebook, atau kapan waktu yang pas untuk kirim atau upload posting di Instagram. Nah, ini perlu dipertimbangkan juga. Itu adalah strategi sederhana untuk pemasaran produk pariwisata. Terima kasih kawan-kawan. Itu saja pengantar singkat tentang pemasaran produk wisata. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Said dan untuk dilanjutkan ke materi berikutnya. Silakan Pak Said, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak
Sabto sudah memaparkan tentang pengantar pemasaran produk wisata pada malam hari ini. Bapak Ibu yang ingin bertanya, nanti ada sisi pertanyaan juga. Namun apabila Bapak Ibu sekarang penasaran apa yang sudah disampaikan tadi, Bapak Ibu bisa melakukan chat, bisa menulis chat di samping ya. Nanti kami akan membaca chat Bapak Ibu dan kita langsung bertanya nanti kepada pemateri. Baik, sesi pengantar pemasaran sudah disampaikan oleh Pak Sabto. Terima kasih Pak Sabto. Sekarang sudah pukul 8:35 waktu Indonesia bagian timur. Kita lanjut saja ke materi kita, yaitu diskusi atau topik yang berkenaan dengan membuat halaman usaha di Facebook, ya, yang akan disampaikan oleh Pak Sugi, Agus Sugiarto. Nah, karena Pak Sugi sudah berada di depan kita persilakan saja Pak Sugi untuk memaparkan materinya. Silakan Pak Sugi. Terima kasih Pak Said dan Mas Sabto. Jadi saya akan melanjutkan dari Mas Sabto yang mana tentang pengantar tentang pemasaran produk-produk produk wisatanya, dan kemudian bagaimana metodenya untuk di pemasaran. Kan ada yang media online ataupun dengan offline. Nah, salah satunya untuk di online-nya adalah kita akan bagaimana memanfaatkan media sosial secara optimal. Jadi mengoptimalisasi media itu. Nah, sekarang kita pada topiknya yaitu di Facebook. Sebentar, saya screen. Ya, jadi melanjutkan dari Mas Sis tadi. Jadi Mas Sabto tadi sudah menjelaskan tentang memasarkan produk wisatanya dengan metode yang dua, yaitu tadi online sama offline. Nah, ini yang online ini, kenapa sih kita harus menggunakan di Facebook untuk memasarkan produk wisatanya? Nah, kita ada beberapa alasan mengapa kita menggunakan Facebook itu. Pertama adalah sekitar 2 miliar pengguna aktif tiap bulannya. Ini sangat luar biasa karena apa? Setiap orang saat ini sudah tersambung kepada media sosial. Setiap orang sudah punya handphone. Nah, handphone sudah diisi oleh aplikasi-aplikasi medsos yang tersedia. Banyak sekali, Twitter, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, ini salah satunya di Facebook itu adalah 2 miliar lebih lah. 2 miliar lebih pengguna aktif selama tiap bulannya. Jadi sekitar 32% penduduk dunia itu sudah memanfaatkan Facebook. Nah, terus kemudian kenapa juga menggunakan Facebook juga pemakaian cukup mudah. Jadi kita tinggal upload atau posting, kemudian kita kasih deskripsi atau caption. Nah, tinggal kita posting aja atau kita upload. Nah, itu yang ketiga. Terus kemudian yang kenapa kita juga menggunakan Facebook? Karena gratis. Jadi kita tanpa harus membayar untuk menggunakan aplikasi itu. Tetapi kalau kita mau beriklan atau berpromosi itu biasanya adalah ada biayanya. Nah, biayanya cukup mudah, yaitu kita bisa mengatur uang yang kita punyai. Misalkan kita hanya punya Rp50.000, itu bisa kita setting untuk hanya Rp50 saja. Untuk di berapa jangka waktunya. Biasanya ada di setting di Facebook itu. Jadi lebih memudahkan. Kalau hanya sekedar aplikasinya gratis, kita tinggal download di Google Store ataupun di App Store, itu akan muncul. Nah, bagaimana cara menggunakan Facebook? Nah, cukup sederhana. Jadi unduh aplikasi tadi yang saya bilang, yaitu unduh aplikasinya di Google Store ataupun di Play Store, itu ada di situ. Jadi Facebook akan muncul di situ. Nah, tinggal klik saja, gratis. Nah, terus kemudian kalau sudah punya akun pribadi akan lebih mudah. Tapi kalau belum, jadi buat akun pribadi dulu. Jadi isinya lanjut step tahap-tahapannya juga akan memudahkan kita. Terus kemudian lalu bagaimana akun pribadi dibuat di halaman usaha atau di bisnis. Nah, itu juga sangat mudah. Tinggal mengkoneksikan saja, menjadikan kita membuat halaman usaha sendiri dengan di akun pribadi, melalui akun pribadi. Itu bisa. Nah,
sebelum membuat halaman usaha, siapkan lebih dulu untuk profil-profil dan sampul halaman. Jadi kita akan menggunakan itu. Nah, kenapa sih kita harus ada akun pribadi seperti apa, terus kemudian halaman usaha seperti apa? Itu ada kelebihannya dan kekurangannya. Kalau di akun pribadi, itu hanya bisa dikelola oleh satu orang. Jadi pemilik akunnya hanya satu orang. Terus tidak dilengkapi fasilitas pemasaran. Jadi fasilitas pemasaran itu ada kayak promote ataupun mempromosikan, terus kemudian kita sebar di mana, kita promosikannya di mana, lokasinya, jam berapa, dan sebagainya. Itu tidak dilengkapi kalau di akun pribadi. Terus kemudian, kalau di halaman usaha, itu bisa dikelola lebih banyak atau lebih dari satu orang adminnya. Jadi bisa beramai-ramai. Jadi kayak admin atau kawan-kawan yang lain. Jadi ada adminnya, ada tim marketing dan sebagainya di kelompok Darwis. Itu bisa dikelola bareng-bareng. Jadi tidak satu orang. Misalkan contoh saya punya akun pribadi, akun usaha, halaman usaha. Itu dikelola oleh saya sama Pak Sabto misalkan. Jadi saya bagian apa, saya di hari apa, jadi bergantian bisa. Jadi untuk di posting itu tidak akan terlambat ataupun tidak lama untuk tidak upload atau update. Nah, terus kemudian yang kedua adalah kelebihan di halaman usaha adalah dilengkapi fasilitas promo. Terus kemudian ada tombol kontak, bikin acara, terus bahkan membuat lowongan kerja. Jadi itu dilengkapi. Terus kemudian ada analisa atau statistik, data statistik tentang lokasi ataupun pesan yang kita kirim ataupun foto yang kita upload itu dibaca oleh siapa saja, umur berapa, terus kemudian jam berapa, di hari apa biasanya ramai melihat posting yang kita upload. Jadi itu kelebihannya. Jadi halaman usaha bisa dikelola lebih dari satu orang, terus kemudian dilengkapi fasilitas promosi. Jadi kelebihan dari halaman usaha adalah ada dua itu. Nah, itu. Nah, tugas kali ini akan step by step. Jadi ini akan di PowerPoint aja. Nanti kalau sudah tidak di training ini, teman-teman bisa melanjutkan sendiri di handphonenya masing-masing. Jadi bisa sambil belajar dan sambil baca di PowerPoint-nya nanti. Nah, ini pertama adalah slide ini akan menampilkan cara membuat halaman usaha. Jadi siapkan handphone yang sudah terpasang Facebook, terus kemudian ikuti petunjuk yang saya berikan nanti untuk membuat halaman usaha di Facebook. Jadi cukup sederhana dan cukup mudah karena banyak tahapan-tahapannya nanti. Nah, yang pertama, masuk ke akun pribadi terlebih dahulu jika sudah punya. Kalau belum, tinggal bikin saja baru dengan email yang sudah dipunyai biasanya. Tiap orang yang punya handphone biasanya sudah punya email biasanya. Nah, masuk ke akun pribadi, terus kemudian tekan di tombol strap. Tombol strap itu yang 3 ini, Pak. Jadi ini tombol 3 biru ini diklik saja. Nah, diklik, itu akan muncul halaman baru. Kayak gini, Pak. Jadi, klik, terus kemudian akan muncul seperti ini. Nah, ini halaman. Nah, yang di bawah ini tinggal klik halaman. Nah, klik halaman. Kemudian di gambar kedua itu adalah halaman Anda. Jadi, klik saja buat. Nah, buat ini langsung diklik, itu akan muncul buat halaman Anda. Nah, ini kita udah masuk pada step buat halaman Anda. Kemudian kita lewati selanjutnya, itu akan di gambar keempat. Nah, di gambar keempat ini, nama apa yang ingin Anda berikan untuk halaman ini, itu adalah berpengaruh juga bagaimana kita mempromosikan halaman teman-teman. Jadi sederhananya adalah mudah diingat, terus kemudian banyak peminatnya atau interestnya yang biasanya
Kayak misalkan contoh traveler ataupun wisata dan lain sebagainya itu akan ada. Nah, bisa diketik misalkan Port Darwis, Kolorai ataupun wisata pantai Kolorai dan lain sebagainya. Bisa diputuskan nanti dengan teman-teman kelompok yang mudah diingat. Oke, kalau sudah diisi, ini kita contohkan adalah wisata Santai Morotai. Nah, ketika udah diisi, klik saja selanjutnya. Nah, itu akan muncul, Pak. Muncul di gambar 5 itu ada yang namanya kategori apa. Nah, yang paling tepat menggambarkan halaman yang ingin Anda buat. Jadi, kalau misalkan di teman-teman ada di Port Darwis, itu biasanya perusahaan, travel, hiburan, dan rekreasi. Nah, bisa dimasukkan semuanya. Itu biasanya ditambahkan. Jadi di sini tambahkan kategori, tinggal klik saja, itu akan muncul. Kalau sudah muncul, dia akan terkumpul di sini, Pak, di bawahnya. Nah, kalau sudah, klik selanjutnya, terus kemudian isi atau ingin menambahkan alamat, itu ketik alamatnya di mana, kota apa. Nah, itu langsung aja diisi semuanya sesuai dengan yang ada di Kolorai. Nah, kalau sudah diisi semuanya, klik selanjutnya. Nah, itu akan di sini kita akan mengisi yang tadi yang saya suruh untuk menyiapkan foto profil ataupun foto halaman. Jadi ada 2 jenis, yaitu yang kalau di gambar 7 ini. Jadi ini adalah yang kotak ini adalah foto sampulnya, terus kemudian ini adalah foto profil. Nah, usahakan memang kalau misalkan ini di teman-teman di Port Darwis, ini adalah logo Port Darwisnya, bisa ditaruh di profilnya. Sampul ini adalah menggambarkan foto yang ada di Kolorai, yang landmark, misalkan dengan tadi yang foto yang bagus tadi, yaitu dermaganya, itu bagus. Nah, itu ditaruh sebagai situ. Nah, ketika itu sudah diisi, tinggal klik tambahkan tadi. Kalau sudah diisi, selesai, langsung klik. Nah, itu akan lanjut ke halaman usaha, Pak. Ini kita bisa menambahkan keseluruhan. Jadi kita menambahkan ini, kita sebenarnya sudah punya, Pak. Halaman usaha udah terbikin, terbuat. Nah, ini kita menambahkan beberapa fiturnya atau informasi-informasi dasar yang ada di halaman usaha teman-teman. Jadi pertama, kita bisa tambahkan tombol. Di bawah foto profile ini biasanya akan tambahkan tombol. Nah, ini diklik. Itu akan muncul kirim pesan ke WhatsApp, terus kemudian telepon sekarang, hubungi. Nah, itu semuanya akan muncul. Nah, bisa kita gabungkan, itu fasilitas halaman usaha Anda itu bisa terhubung langsung ke WhatsApp kelompok atau WhatsApp Port Darwis. Nah, itu bisa kita itukan. Nah, pilih kirim pesan WhatsApp, kita klik yang ini. Nah, kalau klik itu akan muncul ini, Pak. Jadi, klik buat di gambar sebelah sini, klik buat. Setelah klik buat, itu akan muncul nomor. Masukkan nomor WhatsApp atau WhatsApp bisnis, lalu kita isi 082, itu biasanya 6+62-nya udah ada, ini kode negara Indonesia, jadi kosongnya itu udah nggak usah diisi, jadi 821 dan seterusnya. Nah, langsung aja kirim kode, diklik kirim kode, itu akan muncul di WhatsApp-nya yang diisikan tadi, nomor WhatsApp yang diisikan. Nah, itu akan muncul di itu, ada kode. Nah, ini kan ada kode tersedia kayak misalnya 78363, itu masukkan kodenya. Itu biasanya dikirim di WhatsApp-nya ataupun di SMS biasanya muncul. Kalau nggak muncul di WhatsApp, biasanya muncul di
WhatsApp, SMS. Nah, ini kalau sudah diisi, terus kemudian kita klik saja konfirmasi. Setelah konfirmasi, itu akan ada hasilnya adalah ketika pengunjung halaman ini menekan tombol tersebut, ini akan langsung terhubung ke WhatsApp-nya teman-teman atau yang terdaftar tadi, kayak gitu. Jadi ini mendekatkan wisatawan atau target pasar kita bisa langsung bisa menghubungi ke WhatsApp-nya kelompok atau di Pok Darwis Kolorai. Nah, kita klik selesai. Nah, secara bawaan nomor WhatsApp itu akan tampil di halaman usaha. Jadi udah tersedia terus. Nah, ini yang akan menjadikan pasar memudahkan untuk kita terus untuk berhubungan. Nah, ini bisa untuk ditampilkan, diaktifkan. Nah, ini bisa yang seperti ini, yang di gambar 16. Aktifkan. Nah, ini akan muncul terus nomor WhatsApp di halaman Facebook tersebut. Nah, kalau sudah, nah ini sekarang sudah masuk pada melengkapi data-data yang lain. Jadi di teman-teman tadi di wisata Santai Morotai itu kita udah masukkan foto sampul, foto profil, terus sekarang tinggal mengisi. Jadi melengkapi halaman ini untuk mengisi deskripsinya. Jadi deskripsinya kita klik saja. Itu update deskripsi, Pak. Nah, ini biasanya diklik lengkapi halaman itu. Terus kemudian kita isi singkat tentang Pok Darwis Kolorai. Ya, lokasi nyaman, bersih, bisa santai di tepi pantainya. Nah, ini bisa kita isi di deskripsi halaman wisata Santai Morotai. Nah, ini bisa kita klik kurang lebih biasanya di 100 kata atau 100 karakter baru. Nah, itu kalau sudah klik simpan. Nah, kalau udah itu akan muncul lagi selanjutnya kita ngisi juga nomor telepon yang bisa dihubungi juga. Jadi ini nomor telepon aktif, ini juga bisa di WhatsApp, juga nomor telepon yang bisa dihubungi lewat via telepon pulsa ataupun yang biasa. Nah, ini juga bisa ataupun ditambahin dengan telepon lain juga boleh. Nah, terus kemudian situs web jika punya bisa diisi, kalau tidak punya dilewati saja. Klik simpan-simpan, udah. Untuk itu diisi boleh, dikosongkan juga, nggak apa-apa. Nah, ketika muncul update email, ini bisa dikosongkan ataupun kalau sudah punya info@wisatasantaimorotai@gmail.com juga boleh diisi. Kalau tidak punya juga dikosongin boleh. Nah, klik simpan aja, meskipun dikosongin, klik simpan. Terus kemudian untuk update atau ngisi informasi tentang jam buka. Nah, ini sebenarnya menjelaskan tentang jam buka usaha di teman-teman. Biasanya bukanya jam berapa di wisata di Kolorai, jam 8 sampai jam 5, nah itu bisa kita setting. Nah, update jam, itu kita klik edit jam. Jadi jam buka standar, kita edit, kita klik edit. Akan tampil ini tadi, jadi edit jam buka tadi, itu ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, dan seterusnya. Itu tinggal centangin saja. Kalau Senin gitu ya, klik di Senin, di hari Seninnya. Nah, itu akan muncul jam buka dari jam 9 sampai jam 5 sore. Nah, itu. Senin, Selasa, Rabu, kalau misalkan sama, ya ditentukan aja. Dicentang juga. Jadi semuanya dicentang. Kalau sudah, itu selesai. Nah, kalau misalkan setiap hari buka, ya
keseluruhan Senin sampai Minggu. Tapi kalau enggak hari Kamis atau Jumatnya libur, ya bisa diisi, tidak usah diisi atau dicentang. Itu akan jadi secara otomatis tutup. Nah, selanjutnya. Nah, ini yang tentang wisata santai Morotai tadi, kategorinya udah jelas. Nah, ini sudah memperbarui info-info halaman yang ada di sini. Itu akan muncul tentang wisata santai Morotai. Kategorinya ada perusahaan yang tadi kita isi, olahraga dan rekreasi. Deskripsinya tadi udah, Morotai tempat nyaman untuk santai. Nomor kontak itu tadi udah muncul juga. Nah, inilah yang akan baru kita buat postingnya. Seperti itu. Tinggal, ini kan kosong di halaman, di gambar 26. Ini tinggal klik buat posting. Itu pakai foto, terus kemudian pakai deskripsi atau caption, itu tinggal klik saja. Hampir sama dengan akun pribadi. Nah, seperti itu untuk memunculkan atau membuat halaman usaha. Tetapi melanjutkan yang tadi dari Mas Sis tadi, pas posting ini jam-jam terbaiknya jam berapa sih? Kayak gitu. Jadi jam terbaiknya adalah di jam-jam yang tertentu, yaitu semacam kita sudah punya. Kenapa sih kita orang buka Facebook itu tiap jam berapa? Nah, biasanya jam-jam terbaik adalah di jam 11 siang sama jam 5 sore. Nah, kenapa di jam 11 siang? Ketika orang istirahat bekerja, jam 12-an, itu orang santai biasanya membuka aplikasi media sosial mereka. Nah, di sore hari pun juga. Jadi, ketika kita sudah rutin mengupload di tiap hari di jam 11 dan jam 5, itu di hari, misalkan di hari Jumat atau di hari Kamis sebelum weekend, itu akan semakin banyak orang yang melihat produk-produk wisata yang sudah kita posting atau kita kirim melalui halaman usaha kita. Jadi itu. Jadi jam terbaiknya itu di jam 11 ataupun jam 5 sore. Terus kemudian biasanya hari-hari yang paling bagus untuk mencari tempat wisata yang bagus itu di di hari-hari Jumat atau sebelum liburan. Nah, itu dia udah mencari. Biasanya mulai Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, orang sudah banyak yang membuka media sosial mereka untuk mencari informasi-informasi tentang tempat wisata. Seperti itu, Pak Said. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Said. Baik, terima kasih Pak Sugi sudah memaparkan barusan bagaimana membuat halaman usaha di Facebook ya. Membuat halaman usaha di Facebook. Bagi peserta yang ingin bertanya, mungkin ada teman-teman kita dari Pogdaris Kolorai, dari Pogdaris Kolorai atau peserta yang lain juga dari dinas juga ingin bertanya tentang beberapa materi yang sudah disampaikan oleh Pak Sabto dan juga Pak Sugi barusan. Silakan bertanya, bisa melalui audio video, bisa juga melalui chatting di halaman Facebook. Nah, materi-materi ini mungkin nanti juga menjadikan bahan kuis ya. Nah, makanya tadi sudah kami sampaikan, mau disimak nanti kuisnya ini apa yang sudah disampaikan dalam materi ini. Nah, Bapak Ibu, para peserta, sebelum kita lanjutkan sesi selanjutnya, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya tentang materi yang sudah disampaikan barusan oleh Pak Sugi dan juga tadi oleh Pak Sabto tentang pengantar pemasaran produk-produk wisata, dan juga barusan sudah disampaikan juga oleh Pak Sugi mengenai membuat halaman usaha di Facebook, pasti keuntungannya dan lain sebagainya sudah dipaparkan. Nah, jika ada hal-hal yang memang
masih menjadi sebuah tanda tanya, dan hal-hal lain yang mungkin belum jelas, bisa langsung ditanya kepada Pak Sugi atau juga kepada Pak Sabto. Nah, Bapak Ibu bisa membuka audio dan video, atau jika sulit mengakses, nah ini kita sudah dapat pertanyaan ini dari Pak Karnain, pertanyaan beliau mungkin saat lagi akan ditampilkan juga ya. Oh maaf, bukan pertanyaan ya. Pak Sugi, tolong jelas ulang. Nah, Pak Karnain minta Pak Sugi tolong jelaskan kembali, jelas ulang. Soalnya jaringan kami di sini lagi gangguan, Pak. Nah, ini memang ya, kami memahami bahwa di Kolorai sedikit terjadi gangguan signal, apalagi dengan kondisi udara yang untuk jam-jam sibuk saat ini nih. Saya dikatakan jam sibuk sampai jam 12 malam nanti mungkin. Nanti kami minta kepada Pak Sugi untuk mengulangi kembali. Baik, selanjutnya Pak Jamil Labuha juga bertanya. Assalamualaikum, saya ingin bertanya ke Pak Sugi. Pertanyaannya, apakah nomor yang diisi dalam halaman usaha itu harus nomornya admin WhatsApp atau bagaimana? Nah, jelas sekali ini. Oke, Pak Agus mungkin bisa ya mencoba untuk ini dulu ya, Pak Karnen ya, menanggapi dulu permintaan Pak Karnen untuk menjelaskan ulang atau jelaskan kembali, karena jaringan internet di sana agak susah memang. Kita paham bersama-sama, susah terkoneksi. Silakan Pak Agus untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Karnen. Nanti selanjutnya kita lanjut dengan pertanyaan dari Pak Jamil Labuha. Baik, silakan Pak Agus. Iya Pak, sinyal saya juga lagi ngandat, jadi lost yang di laptop. Jadi akan saya jawab yang dari Pak Jamil Labuha. Jadi nomor WhatsApp itu nomor WhatsApp yang dipunyai kelompok. Itu Pak. Halo? Ya, jadi pertanyaan yang dari Pak Jamil Labuha, apakah nomor yang diisi dalam halaman WhatsApp itu nomornya admin WhatsApp atau nomor telepon lain ya Pak? Nah, sebenarnya ini adalah nomor telepon WhatsApp-nya kelompok. Jadi kalau misalkan nomor kelompok ada 082, nah saya contohkan tadi itu misalkan nomornya seperti itu. Jadi nomor admin yang ada di kelompok Kodarwis Kolorai. Itu Pak. Jadi itu adalah nomornya yang bisa dihubungi tentang urusan informasi tentang pariwisata yang ada di Kolorai. Nah, maksudnya adalah nomornya itu tadi Pak, nomor WhatsApp. Dijadikan atau nomor adminnya Kodarwis. Seperti itu. Terima kasih Pak. Saya kembalikan ke Pak Said. Silakan Pak Said. Oke, baik Pak Sugi. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan Pak Jamil Labuha barusan. Jika Pak Jamil Labuha masih ingin bertanya, silakan di-chat kembali, silakan ditanyakan kembali. Mungkin masih ada yang kurang atau apa yang ingin dipertanyakan, silakan. Nanti kita tanya lagi kepada pemateri kita. Nah, ini Pak Karnain. Pak Karnain susah memang dengan jaringan tadi. Pak Sugi tolong jelaskan, tolong jelas ulang, soalnya jaringan kami di sini lagi gangguan Pak. Nah, mungkin Pak Sugi bisa menjelaskan kembali tadi poin-poin penting tadi, bagaimana membuat halaman usaha di Facebook ya. Mungkin itu yang
Pak Jamil Labuha minta tadi ya Pak ya, Pak Sugi. Karena jaringan di sana ini memang agak sulit dikelorai. Mungkin kita jelaskan kembali poin-poin penting sih sebenarnya yang tadi intisarinya itu apa, supaya Pak Jamil Labuha bisa memahaminya. Pak Sugi, silakan. Ya, terima kasih Pak Said. Kalau untuk di Pak Karnain, ini harus mengulangi dari awal atau pertanyaan selanjutnya yang ke Pak Hasbir, Pak? Mungkin kita coba Pak Jamil dulu Pak. Inti-intinya saja kita tanggapi pertanyaannya apa ya, permintaannya Pak Jamil yang poin-poin utama dari tadi itu, dari membuat halaman Facebook itu apa saja sih poin utamanya di situ, sehingga kita menanggapi. Karena ini Pak Jamil sama sekali ini mengatakan minta tolong jelas ulang, soalnya jaringan kami di sini lagi gangguan Pak. Jadi mungkin mereka sama sekali tidak bisa melihat apa-apa di sana, tidak bisa mendengar apa-apa di sana. Dijelaskan materinya Pak, dijelaskan materinya yang tadi tentang membuat halaman usaha di Facebook itu. Nah itu mungkin Pak kepada Pak Jamil tadi ini. Nah nanti setelah ini baru kita lanjut. Pak Karnain ya Pak ya? Iya Pak Karnain ini. Pak Sugi tolong jelas ulang, soalnya jaringan kami di sini lagi gangguan. Nah ini yang Oke, yang inti aja Pak ya Pak Karnain. Ya, nah ini yang jadi pertama adalah kalau untuk di halaman usaha itu sebenarnya kalau kalian sudah punya akun pribadi itu tinggal memudahkan saja Pak. Jadi tinggal menambahin membuat halaman itu di aplikasi Facebook itu akan ada di tombol. Jadi buat halaman. Jadi tinggal itu aja. Jadi kalau tinggal membuat itu akan step-stepnya hampir seperti membuat akun pribadi. Tetapi di situ akan jelas yaitu ada yang namanya kita bisa melihat analisa ataupun statistik yang ada di situ Pak. Jadi tinggal kita melengkapi data selengkap mungkin. Jadi kayak nomor WhatsApp disambungkan ke nomor telepon, website, terus kemudian alamat, terus kemudian jam buka. Nah, kalau di akun pribadi tidak ada jam buka untuk di jam buka wisatanya atau jam buka usaha kita. Nah, kalau di halaman usaha itu ada. Nah, tinggal ngisi itu aja, Pak. Kalau sudah diisi, itu tinggal simpan, terus kemudian lanjut lagi, isi lagi, simpan. Nah, itu sampai lengkap dan halaman usaha Facebook teman-teman akan siap digunakan. Begitu, Pak. Nah, itu untuk pertanyaan dari Pak Karnain untuk memperjelas itu. Jadi sebenarnya lebih mudahkan Pak Karnain untuk bikin halaman usaha. Jadi kita bisa posting. Nah, itu juga lanjut dengan pertanyaannya Pak Hasbir. Apakah bukti survei terkait ini pada jam waktu istirahat mereka ataukah ini hanya pengamatan Bapak? Nah, ini bisa kita lihat Pak Hasbir. Inilah keunggulan dari halaman usaha. Jadi kita bisa melihat data statistiknya. Jadi jam terbaiknya di mana itu saya berdasarkan apa yang disajikan oleh Facebook juga, Pak. Dan harinya ataupun kalau misalkan di hari saya uploadnya di ya, maaf, mungkin agak gangguan signal posting, ya. Pak. Sorry, Pak. Iya, lanjut Pak. Signalnya, Pak, sangat buruk sekali. Ya, saya lanjut Pak ya. Yuk, lanjut Pak. Nah, ini bisa saya sajikan juga.
Saya share Pak ya. Untuk itu, tolong di stop share videonya. Silakan Pak Agus Ya. di share screen ya, di share. Ya, Oke. saya share ya. Sudah kelihatan Pak? Ya, sudah Pak. Oke, jadi gini Pak Asbir, kalau misalkan di Facebook itu ada yang namanya, kalau yang di halaman usaha ini halaman pribadi, jadi halaman pribadi ini halaman pribadi saya, tetapi saya mempunyai halaman usaha yang ini. Nah, ini semuanya akan tersaji, jadi kalau misalkan data itu, ini Pak ya, saya coba yang di usaha saya, yang di Song Adventure. Jadi jam terbaiknya akan muncul itu di hari apa aja, Pak. Jadi ini ada di reviewnya, Pak. Nah, ini namanya. Sinyalnya, Pak. Sinyalnya. Ya, nggak apa-apa Pak, kita tunggu saja. Ya, Jadi ini adalah overview keseluruhan. Jadi ini adalah data dari halaman usaha saya. Jadi data halaman usaha saya ini bisa dari 7 hari terakhir dari kemarin. Jadi ini di resumekan langsung oleh Facebook. Jadi ini langsung semuanya. Jadi ini bisa kita lihat, misalkan orang, siapa yang baca dari mana saja, itu bisa terekam di sini Pak. Jadi emang udah data dari sini semuanya. Nah ini Pak, jadi berapa persen orang yang berjenis kelamin perempuan, terus kemudian berjenis kelamin laki-laki, terus kemudian di hari apa saja itu ada nanti. Nah ini Pak, dari mana saja, negara yang asal dari orang yang merespon pesan tadi yang saya upload, itu ada dari Indonesia, Malaysia, Singapura. Nah, kalau misalkan kotanya ada dari Surabaya, dari Probolinggo, Malang, nah, dan sebagainya. Itu semuanya Pak, itu bisa kita amati di sini. Nah inilah yang sebagai data kita untuk siapa saja sih yang harus kita itukan, terus kemudian apa namanya target siapa. Nah, ini kalau ini berarti target saya ada wisatawan saya adalah Indonesia, terus kemudian paling banyak persentase pasar saya adalah dari Surabaya. Nah itulah yang harus saya upload untuk besok. Itu kalau misalkan saya promo atau saya pakai yang berbiaya, itu saya lokasi, saya tag-nya dari lokasi Surabaya saja. Itu nanti. Seperti itu, Pak. Nah, datanya juga ada. Ini Pak, data statistiknya. Ini per harinya. Sebentar, masih loading. Ini ada grafiknya biasanya, Pak. Jadi ini semuanya adalah, nah ini Pak, datanya. Hari Senin, nah kalau misalkan September ini dari apa? Nah ini adalah total view-nya lebih banyak. Nah ini di tanggal 17 September, berarti hari Jumat. 17 itu ya, Jumat atau Kamis. Nah itu yang menjadikan ini data kita Pak. Jadi setiap hari Jumat ataupun Kamis, Jumat itu orang yang melihat akan semakin banyak Pak. Jadi berdasarkan apa? Berdasarkan data ini. Begitu Pak. Masih lemot Pak.
Nah, ini masih organik semua, istilahnya tanpa membayar. Jadi ini statistiknya nggak terlalu, itu kalau kita berbiaya, itu akan lebih lengkap lagi, Pak. Nah, ini yang organik istilahnya tanpa berbayar. Kalau yang paid ini kita berbayar. Jadi data inilah yang saya pakai untuk pengembangan produk wisata yang saya lanjutkan lagi di tahun berikutnya ataupun minggu berikutnya. Dari hari ke harinya. Seperti itu, semoga bisa menjawab, Pak. Baik, Pak Sugi, terima kasih. Saya ingin mempertegas sedikit tentang apa yang disampaikan oleh Pak Sugi barusan bahwa uh, kalau kita memakai Facebook apa tadi ya promo, berarti di situ kita bisa melihat, memantau dan lain sebagainya tentang apa yang sudah kita promosikan gitu Pak ya, apa yang sudah kita promosikan. Jadi masyarakat atau apa ya pemirsa atau bukan pemirsa ya orang-orang yang membuka Facebook kita bisa memantau di situ ya Pak ya. Gimana Pak Sugi? Iya Pak, benar Pak. Jadi kita bisa memantau siapa saja. Ya, jadi kita bisa memantau siapa saja yang melihat dan dari mana saja yang melihat itu areanya. Tapi tidak personnya Pak, tidak nama satu orangnya. Tetapi wilayah mana sih yang paling banyak yang membuka postingan kita, kayak gitu, atau jangkauan kita. Jadi mereka sudah melihat itu dari mana saja. Oke, berarti kita lebih bisa memantau ya Pak ya, apa yang kita promokan, orang itu bisa, wah ini banyak ini orang yang melihat. Misalnya bulan depan kita promo ini, wah ini nggak ada yang melihatnya. Gitu ya Pak ya, mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Sugi sudah menjawab pertanyaan tadi dari Pak Hasbir bahwa ini memang sudah diatur oleh Facebook itu sendiri. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi datang dari Pak Jamil Labuha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaan untuk Pak Sabto. Nah, Pak Jamil Labuha ini pertanyaan untuk Pak Sabto. Apakah pemasaran secara offline cocok untuk usaha yang baru mulai atau tidak? Nah, ini Pak Sabto. Silakan Pak Sabto. Ya, terima kasih Pak Said. Terima kasih Bung Jamil untuk pertanyaannya. Apakah pemasaran secara offline cocok untuk usaha yang baru mulai atau tidak? Ini tergantung dari jenis usaha dan juga tergantung dari target pasar atau target pelanggan yang kita tuju, Bung Jamil. Biasanya pemasaran offline ini cocok kalau kita mau menjangkau tamu atau pelanggan atau calon pembeli yang berada di sekitar tempat usaha kita. Jadi contoh nih ya, misal kalau kita mau menjual paket wisata Kolore sehari, target utamanya adalah para pekerja atau para pendatang di Daruba, kita masih bisa melakukan pemasaran secara offline. Contohnya bagaimana? Contohnya kita bikin brosur. Nah, brosur ini kita sebarkan kemana? Kita sebarkan ke kantor-kantor yang sebagian besar karyawannya adalah para pendatang, ya, entah dari Jawa atau dari Sulawesi atau dari belahan manapun negara Indonesia ini. Jadi cocok-cocok saja, Bung Jamil, kalau mau melakukan pemasaran offline. Tinggal tergantung siapa yang kita bidik, siapa yang kita target, dan di mana mereka berada. Kalau mereka masih berada dekat dengan lokasi kita, nah itu berarti masih bisa untuk usaha yang baru mulai. Semoga menjawab ya. Cuman kalau untuk saat ini memang pemasaran online itu sudah sudah banyak menggantikan pemasaran offline. Dan ini juga terjadi di tingkat internasional. Jadi kalau kita pergi ke tempat-tempat ke pasar pariwisata, sudah semakin jarang orang menggunakan bahan promosi offline seperti brosur begitu. Jadi karena sekarang sudah semakin bergeser ke online.
Begitu Bung Jamil ya, semoga bisa menjawab Bung tentang pemasaran secara offline tadi. Terima kasih Pak Said, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Sabto sudah menjawab barusan pertanyaan Pak Jamil Labuha. Semoga terjawab ya, semoga dapat dipahami. Jikapun belum merasa ada hal lagi yang ingin ditanyakan, silakan di chatting. Kita masih ada pemateri ini, 2 orang lagi di depan kita tampil. Nah, barusan Pak Hasbir juga menulis kembali, ya terima kasih banyak Pak Sugi atas jawabannya. Oke, berarti Pak Hasbir sudah merasa puas ya dengan pertanyaan tadi, jawaban tadi yang disampaikan oleh Pak Sugi itu sendiri. Baik, Bapak Ibu yang masih berada, ya silakan. Saya permisi menambahkan, saya tertarik juga dengan pertanyaan Bung Hasbir tadi. Apakah sudah ada bukti survei terkait, ataukah hanya pengamatan Mas Sugi begitu ya? Nah, tadi Mas Sugi sudah memaparkan kelebihan dari halaman usaha Facebook. Jadi kalau kita punya halaman usaha ini, kita bisa melacak atau bisa mengetahui lebih dalam sejauh mana pesan atau bahan pemasaran yang kita buat itu menjangkau calon pengunjung atau calon tamu. Nah, Mas Sugi sendiri memang belum pernah melakukan penelitian, Bung Hasbir, tentang jam yang efektif ya untuk membuka Facebook. Tapi sudah banyak penelitian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga riset, dan itu sudah banyak diberitakan juga tentang jam-jam yang efektif untuk mengirimkan posting di Facebook atau di Instagram atau di Twitter, di media sosial pada umumnya. Nanti saya bisa kirimkan beberapa link berita di internet. Bung Hasbir bisa baca lebih lanjut ya sumbernya. Begitu Pak Said, terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Sabto sudah menambah sedikit pengetahuan atau wawasan kepada kita mengenai jawaban tadi dari Pak, lanjutan jawaban yang disampaikan, yang ditanyakan tadi dari Pak Jamil Labuha tentang apakah ini survei atau pengamatan ya. Jadi tadi kita sudah melihat dipaparkan oleh Pak Sugi tadi langsung dari halaman Facebooknya. Untuk Facebook Facebook pemasaran ini atau yang bisa kita promosikan di situ, nah, itu mungkin salah satunya ya, salah satu Facebook usaha kita ini, Facebook pemasaran. Kita bisa melihat di sini seberapa banyak orang yang melihat Facebook kita. Nah, di dalam Facebook kita itu tentu ada hal-hal atau gambar-gambar atau produk-produk yang kita promosikan. Baik, Bapak Ibu yang masih berada di ruang training kita pada malam hari ini, jika ada yang ingin bertanya lagi, yang ingin ditanyakan, silakan melalui audio dan video juga bisa, atau melalui chat di samping juga bisa. Nah, malam hari ini ada Ibu Mariani ini, Bu Mariani Ela. Apakah ada pertanyaan dari Ibu tentang Facebook untuk pemasaran? Nah, kita tidak asing lagi ya mendengar Facebook. Hampir semua kita punya akun Facebook. Nah, ini Pak Sabto sudah mengirim link ya, mungkin untuk bisa dilihat, dipelajari nantinya. Link Facebook yang sudah dikirim oleh Pak Sabto bisa untuk dibaca nantinya. Nah, Bapak Ibu semuanya, pada malam hari ini kita belajar tentang Facebook untuk pemasaran produk wisata. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan di-chat. Jika dirasa untuk membuka audio dan videonya sulit karena perihal akses jaringan di sana, di tempat Bapak Ibu bisa melalui chatting. Oke, Bapak Ibu, jika memang tidak ada lagi yang bertanya, sekarang sudah menunjukkan jam 9:24 waktu Indonesia bagian timur.
Kita lanjut saja ya. Nah, maaf ini ada artikel yang dikirim oleh Pak Sabto. Saya bacakan dulu ya Bapak Ibu. Artikel di atas menekankan pentingnya melihat data sendiri. Nah, ini tadi. Artikel di atas menekankan pentingnya melihat data sendiri di halaman usaha. Di halaman usaha seperti yang sudah ditunjukkan oleh Mas Sugi tadi. Untuk menentukan waktu yang pas dalam mengirimkan postingan ke Facebook. Nah, misalnya Bapak Ibu ini mau promosikan seperti tadi ada gambar ikan kering ya tadi ya. Nah, supaya banyak dilihat, di sini ada sedikit apa ya? Ada sedikit pemahaman bagi kita, artikel yang bisa dibaca nantinya yang cocoknya itu kira-kira kapan saatnya. Nah, di bawahnya itu Pak Sabto juga mengirimkan lagi links. Nanti mungkin bisa dibaca posting dagangan di media sosial. Nah, ini dapat membantu Bapak Ibu nanti saat misalnya sedang dalam istirahat kah atau di manakah dapat signal yang bagus, ini bisa dibuka dan bisa dipelajari. Baik Bapak Ibu, sekarang sudah jam 9:26. Jika Bapak Ibu tidak ada lagi yang mau bertanya, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam hari ini bisa Bapak Ibu tanggapi, dan sesaat lagi kita akan memasuki, Pak Sugi, adakah yang ingin diberikan semacam apa namanya tugas untuk peserta kita pada malam hari ini? Pak Sugi bisa dilanjutkan. Nah, ini dia tugas pada Ya, Pak. malam hari ini. Silakan Maaf, Pak Sugi. sinyalnya. Iya Pak, sinyal agak susah ya Pak ya. Ya, tugasnya. Sinyalnya susah, Pak. Iya betul. Silakan Pak. Nggak apa-apa. Nanti sedikit-sedikit dia. Ini peserta kita juga mungkin agak sedikit turun naik signalnya juga. Ini Ya, silakan Pak. Ini sudah pertanyaannya iya. belum tampil di screen, Pak. Baik, mungkin signal Pak Sugi yang agak sulit ya Pak ya. Agak susah ya signal Pak Sugi. Mungkin Pak Sabto bisa menjelaskan juga ya, karena Pak Sugi mungkin di daerah Pak Sugi agak susah. Pak Sabto mungkin bisa menjelaskan tugas ini jika sulit mungkin dari Pak Sugi, karena jaringan mungkin padat sekali ini ya, biasa malam minggu ya. Malam minggu ini signalnya sulit memang. Ya. Silakan Pak Sabto. Baik, terima kasih Pak Said. Oke, kawan-kawan di Kolorai, kita sudah mendengarkan pemaparan dari Mas Sugi tentang cara membuat halaman usaha di Facebook. Nah, kenapa halaman usaha ini dianggap penting untuk mempromosikan produk wisata kita? Karena halaman usaha ini bisa dikelola oleh lebih dari satu orang. Ya, kalau misalnya kita hanya menggunakan akun pribadi kita untuk promosi usaha di Kolorai, itu hanya bisa dikelola oleh kita sendiri. Jadi misalnya Bung Jamil punya akun Facebook Jamil Labuha, ya hanya Bung Jamil Labuha saja yang bisa mengelola akunnya untuk promosi. Begitu juga kalau misalnya Bung Ahmad Ella punya akun FB, dia hanya bisa mengelola akunnya sendiri. Tapi kalau kita mempunyai satu halaman usaha di Facebook, kita bisa mengelolanya bersama-sama.
Ya, tidak hanya tergantung pada satu orang. Jadi bisa saling menunjang. Terus di samping itu, halaman usaha di Facebook itu juga dilengkapi dengan fitur-fitur untuk menunjang usaha kita. Tadi sudah ditampilkan oleh Mas Sugi, contohnya ketika kita mengirimkan sebuah postingan, kita bisa melihat siapa saja yang sudah membaca postingan tersebut, jenis kelaminnya apa, usianya berapa, mereka berasal dari negara mana, dan dari kota apa, itu membantu kita untuk memperkirakan atau menentukan target pemasaran yang lebih akurat lagi. Itu sebabnya tugas kali ini untuk kawan-kawan di Kolorai membuat satu halaman usaha di Facebook untuk Pok Darwis Kolorai. Mohon maaf kalau tulisan di layar masih Pok Darwis Juanga, karena tugasnya memang sama, ya. Jadi untuk Pok Darwis Kolorai, silakan bikin halaman usaha ya di Facebook. Adminnya boleh lebih dari satu orang. Misal adminnya Bung Isra Kudo, dibantu oleh Bung Ahmad Ela-Ela. Kemudian ditambah juga dengan Pak Asnawi yang tadi fotonya sudah berhasil memenangi kompetisi hari ini ya. Atau ditambah dengan Bu Mariani untuk kirim berita tentang kegiatan di homestay. Nah, jadi silakan siapa yang sudah punya akun Facebook personal, nanti tinggal disepakati oleh kawan-kawan untuk mulai membuat halaman usaha Pok Darwis Kolorai. Ya, kalau sudah membuat halaman usaha, tadi sudah dilengkapi deskripsinya apa, ya, penjelasan atau keterangan tentang Pok Darwis Kolorai, terus juga dikasih nomor telepon yang bisa dihubungi dengan WhatsApp, ya, nomor telepon adminnya. Jadi kalau misalnya orang mau berkunjung, mau pesan paket wisata sehari Kolorai atau mau pesan kamar homestay, bisa langsung terhubung ke nomor WhatsApp kelompok usaha ya, atau nomor WhatsApp Pok Darwis. Nah, kalau sudah dibuat halaman usahanya, silakan mengundang paling sedikit 10 orang ya. 10 orang untuk menyukai halaman usahanya. Oke, lebih dari 10 orang lebih bagus lagi. Kalau sudah mengundang 10 orang ya, kemudian kirimkan paling sedikit 3 postingan di halaman usaha Pok Darwis. Isinya nih bisa profil homestay atau tempat-tempat wisata yang menarik di sekitar Kolorai, ya. Postingannya ini tidak harus tulisan, bisa juga berupa foto-foto, bisa juga berupa video, segala macam postingan yang bisa dimasukkan ke halaman usaha FB. Nah, kalau sudah membuat halaman usaha, silakan beritahukan Mbak Susi di grup WhatsApp ya. Nanti Mbak Susi bisa memberitahukan ke Mas Sugi atau ke saya. Nanti kami akan langsung meluncur ke halaman usaha Pok Darwis Kolorai. Oke. Gampang kan tugasnya? Buat yang sudah biasa scroll-scroll di Facebook. Nah, sekarang coba scroll-scrollnya dimanfaatkan untuk membuat halaman usaha Pok Darwis Kolorai, ya, supaya pemasaran Pok Darwis Kolorai bisa menjangkau lebih banyak pemirsa. Oke, begitu saja tugas untuk malam ini. Jadi ini tugas kelompok, cukup membuat satu halaman usaha, ya, buat Pok Darwis Kolorai. Semoga sudah jelas ya. Tapi kalau masih belum jelas bisa ditanyakan lagi. Oke, begitu Pak Said tugas untuk malam ini. Saya kembalikan lagi, terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Sabto sudah menjelaskan tugasnya. Dan bagi anggota Pokdarus Kolorai, nah tugas ini nanti akan kami share juga di grup supaya kita bisa membaca kembali apa sih pertanyaan-pertanyaan di dalam tugas tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sabto. Nanti kami akan share ke grup WhatsApp Kolorai. Nah, jika nanti masih juga ada hal yang ingin dipertanyakan, silakan saja didiskusikan baik di apa ya di media WhatsApp juga bisa kita diskusikan bersama-sama. Kami nanti akan sambungkan kepada dua orang presenter kita ini atau pemateri kita. Baik, Bapak Ibu, ini kita sudah ya Ibu Mariani, Ela sudah melakukan chat ini. Siap Pak tugasnya untuk besok. Wow, bagus sekali dengan sigap Ibu Mariani. Sudah apa ya merespon tugas yang barusan diberikan oleh para pemateri. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang sudah menunjukkan pukul 9.36. Nah, ini juga perlu kami sampaikan, ini juga akan dilihat besok. Kita pelajari bersama-sama besok tugas ini. Seperti tadi juga di kelompok Juanga akan kita minta pemateri juga untuk melihat bagaimana sih WhatsApp yang sudah kita lakukan, yang sudah halaman Facebook yang sudah kita desain bersama-sama. Baik, pada malam hari ini jam sudah menunjukkan pukul 9:36. Jika Bapak Ibu tidak ada lagi yang bertanya, kita masuk saja ke sesi berikutnya. Nah, ini sesi menarik juga yang sudah kami sampaikan tadi. Ini ada sesi kuis. Nah, tentu kuis ini apa yang ditanya nanti berasal dari materi yang sudah dipaparkan tadi. Nah, untuk memandu kuis pada malam hari ini, tim kami, Susi silakan untuk memandu kegiatan kuis ini. Silakan Susi. Halo, selamat malam Pokdarwis Kolorai. Kali ini saya yang akan membantu kuis ini. Kuisnya itu ketentuannya sama seperti hari-hari yang sebelumnya, yaitu jika saya membacakan soalnya, terus kawan-kawan tahu jawabannya, nanti bisa langsung menulis namanya di dalam chat box. Nah, nama yang paling di bawah garis tanda itu akan kami beri kesempatan untuk menjawab pertanyaan. Nah, pemateri akan menentukan jawaban dari Bapak atau Ibu benar atau salah. Nah, bagi peserta yang sebelumnya sudah memenangkan kuis, nanti bisa kami berikan kesempatan kepada peserta yang lainnya ya. Oke, saya akan bacakan kuisnya. Nah, pertanyaannya yaitu, sebutkan satu kelebihan halaman usaha Facebook untuk memasarkan produk wisata. Saya ulangi lagi pertanyaannya, sebutkan satu kelebihan halaman usaha Facebook untuk memasarkan produk wisata. Ya, silahkan buat teman-teman yang tahu jawabannya bisa langsung menuliskan namanya di dalam chat box. Oke, di sini ada nama Ibu Asmarani ya. Nah, Ibu Asmarani kalau nggak salah sebelumnya sudah memenangkan kuisnya ya. Nah, kita kasih kesempatan buat teman-teman yang lainnya juga ya. Nah, bagi kawan-kawan yang terkendala sinyal dan menggunakan akun Facebook temannya, bisa langsung menuliskan namanya saja, nggak apa-apa menggunakan akun temannya juga. Seperti hari sebelumnya, Pak Jamain kemarin atau Pak Karnain menggunakan akunnya Bung Jamil ya. Nah, seperti itu juga boleh, karena sinyalnya lagi gangguan seperti itu, kami memaklumi. Silahkan bagi yang tahu jawabannya bisa langsung menuliskan namanya di dalam chat box. Sekali lagi saya ulangi lagi ya pertanyaannya.
Sebutkan satu kelebihan halaman usaha Facebook untuk memasarkan produk wisata. Halo? Bagi teman-teman yang tahu jawabannya, bisa langsung menuliskan namanya di dalam chat box. Atau misalnya sinyalnya lagi bagus, bisa langsung mengaktifkan audio dan videonya. Sepertinya di Kolorai sedang ada gangguan sinyal ya. Iya Mbak, di Kolorai lagi. Oh ya, ini saya dapat informasi kalau di Kolorai lagi gangguan sinyal ya. Nah, dari Mbaknya mungkin yang tadi menyalakan audionya. Ya, mohon maaf, Bapak Ibu, suaranya agak terputus. Oh, Ibu Mariani Ella ya, menyalakan audionya tadi. Ibu Mariani Ella, bisa langsung menyalakan audionya untuk menjawab pertanyaannya. Silakan Ibu Mariani Ella. Selanjutnya Bu Mariani Ella karena tidak bisa terhubung, selanjutnya ada Pak Ikram Marsahati, silahkan bisa mengaktifkan audio dan videonya. Ya, saya ulangi lagi ya pertanyaannya. Sebutkan satu kelebihan halaman usaha Facebook untuk memasarkan produk wisata. Pertanyaan kuis ini sebelumnya sudah dijelaskan materinya. Ya, Pak Ikram bisa menyalakan audio. Oh ya, sepertinya Pak Ikram lagi gangguan sinyal juga. Ya, saya kasih kesempatan untuk kawan-kawan lainnya. Silahkan bagi yang tahu jawabannya bisa menuliskan namanya di dalam chat box atau bisa langsung mengaktifkan audio dan videonya. Pak Mudahir, ya. Nah, saya dapat nama Pak Mudahir. Pak Mudahir, silahkan. Pak Mudahir, silahkan mengaktifkan audionya. Dari saya belum terdengar suaranya. Ya, silahkan Pak Mudahir untuk menjawab pertanyaannya. Ya, saya bacakan lagi ya kuisnya. Sebutkan satu kelebihan halaman usaha Facebook untuk memasarkan produk wisata. Ayo silahkan kawan-kawan Pok Darwis Kolorai. Oh ya, Pak Mudahir menjawab pertanyaannya ini di chat. Untuk jawabannya yaitu penjelasan singkat dan strategis. Halo? Ya, Pak Mudahir menjawab di dalam chat box karena tidak bisa mengaktifkan audio, jadi Pak Mudahir menjawabnya di dalam chat box. Beliau menginformasikan jawabannya yaitu karena penjelasannya singkat dan strategis. Kita langsung tanyakan saja kepada Pak Sabto. Silakan Pak Sabto, apakah jawabannya benar atau salah atau hampir betul? Silakan Pak Sabto.
Terima kasih Mbak Susi. Sayang sekali Pak Mudahir, kita tidak bisa mendengar langsung penjelasan dari Pak Mudahir. Apa maksudnya penjelasan singkat dan strategi ini? Apakah Pak Mudahir bisa mengaktifkan audionya sebelum saya memberikan komentar untuk jawabannya? Mungkin Pak Mudahir bisa menjelaskan lebih lanjut maksud dari jawabannya, penjelasan singkat dan strategi. Masih kesulitan ya? Baik. Ya. Ya. Bentar Pak Asrin. Saya menjawab dulu dari Pak Mudahir. Nah, jawaban Pak Mudahir, ini saya sebenarnya agak bingung Mbak Susi. Tapi saya bisa menangkap bahwa Pak Mudahir ini sudah memahami manfaat dari halaman usaha Facebook. Karena halaman usaha Facebook bisa memberikan penjelasan singkat dari postingan yang kita kirim. Nah, penjelasan ini bisa membuat kita menyusun strategi pemasaran lebih lanjut. Nah, dari sini saya simpulkan jawaban Pak Mudahir sudah tepat. Selamat untuk Pak Mudahir. Ya, selamat kepada Pak Mudahir. Jawabannya begitu singkat, tapi Pak Sabto tadi menjelaskan maksud dari Pak Mudahir. Selamat Pak Mudahir atas jawabannya. Pak Mudahir mendapatkan pulsa dari kami sebesar Rp50.000. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Said. Baik, terima kasih Susi. Sudah memandu kuis barusan. Selamat kepada Pak Mudahir. Pak Mudahir Rubi Hawa sudah menjawab pertanyaan dari tim kami tadi. Ya, Pak Asnawi juga sudah memberikan selamat kepada Pak Mudahir. Selamat. Pak Pakri Ali juga ya, Pak Ketua. Waduh. Ini kayak sinyal sudah bagus, begitu bagus sinyalnya langsung bertubi-tubi masuk ya. Nah, tim kami juga selamat Pak Mudahir. Semua menang Pak Mudahir ini. Baik. Nah, kami menyadari bahwa memang terkadang sinyal di sana ada yang terkala bagus dan juga kurang bagus. Tapi ini bukan menjadi halangan bagi kita untuk belajar bersama-sama pada malam hari ini dan mungkin insya Allah sampai malam Senin nantinya. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya kuis tadi, maka berakhirlah kegiatan kita dan sampai saatnya pada kegiatan sesi penutupan malam hari ini. Nah, sebelum kita tutup, kita akan lihat dulu kesimpulan apa saja yang sudah kita dapat pada malam yang ke-6 ya, pada malam hari ini. Nah, sudah tertera di layar monitor Bapak Ibu, yang bisa melihatnya sudah ada tulisan. Kesimpulan yang pertama pada malam hari ini adalah pemasaran adalah usaha untuk memperkenalkan produk kepada calon tamu atau pengguna. Nah, tadi ini Pak Sabto sudah menyampaikan apa itu pemasaran dan penjualan. Berbeda ya, penjualan sudah terjadi transaksi. Nah, yang kedua, cara memasarkan produk wisata. Nah, cara memasarkan ini ada dua. Yang pertama offline, yaitu tanpa internet. Di mana pasang iklan di majalah, radio, televisi, pemasaran langsung ke tamu. Nah, ini offline. Nah, selanjutnya pemasaran secara online dengan internet di media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Nah, ini yang sering kita lakukan, yang ingin kita lakukan ini, karena ini bisa kita update setiap saat yang online ini. Dan Bapak Ibu sendiri bisa melakukannya. Nah, inilah yang kita ajari selama untuk saat ini. Baik Bapak Ibu, kita sudah melihat kesimpulan kita pada malam hari ini. Nah,
sebelum mengisi, nah sekarang di depan kita juga sudah ada link Bapak Ibu. Mohon sekali lagi untuk diisi link. Link sudah dikirim oleh tim kami agar Bapak Ibu untuk bisa mengirim membuka link tersebut, dapat mengisi daftar hadirnya. Oke, terima kasih Pak Ikram Marhati. Nah, menanggapi tadi Pak Sabto ya, siap Pak Sabto. Baik, Ibu Rusmaini itu cobaan ya, terima kasih Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu, sambil mengisi daftar hadir, saya ingin menyampaikan topik kita pada esok malam Senin, malam yang ke-7 ya, malam yang ke-7. Saya ingin menyampaikan besok kita akan membahas tentang, nah menarik lagi nih, kita sudah terbiasa dengan Facebook dan malam besok kita akan belajar atau coba berdiskusi tentang Instagram untuk pemasaran produk wisata. Jadi ada 2 media sosial, Facebook dan Instagram. Nah ini free mungkin ya, free. Jadi kita paparkan materi-materi ini untuk Bapak Ibu semuanya agar bisa dimanfaatkan. Nah baik, jadi sesi untuk malam besok adalah sesi Instagram. Nah kami sangat berharap Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan ini hingga hari malam ke-8. Nah, ada hal yang ingin kami sampaikan kembali kepada Bapak Ibu bahwa ini menarik juga ya Bapak Ibu. Malam besok kita kedatangan tamu. Nah, malam besok sebenarnya jatahnya khusus kepada Pok Darwis Kolorai. Tapi malam besok kita akan ada tamu. Pok Darwis Juanga malam besok akan bersama Pok Darwis Kolorai. Kami akan gabungkan bersama. Nah, jadi besok kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan ini bersama dengan Pok Darwis Juanga. Nah, Pok Darwis Juanga juga sangat berharap untuk bisa bergabung dengan Pok Darwis Kolorai. Karena ini sama-sama sama-sama membawa menjual produk dan lain sebagainya, dan lembaga ini adalah lembaga masyarakat, lembaga pariwisata berbasis masyarakat. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri kegiatan kita pada malam hari ini seperti biasanya, tadi Bapak Asrin Jojaga sudah membuka videonya, ya. Jadi kami memohon untuk dibuka video. Siapa ini? Ibu Mariani. Asik dong Pak, bisa kita sharing. Nah, terima kasih Ibu Mariani. Oke, bagi semuanya kami mohon untuk membuka videonya. Kita akan foto bersama-sama. Nah, foto bersama ini akan dipandu nantinya oleh tim kami Novi, maaf. Novi, silakan Novi. Iya, terima kasih Pak Said. Oke, teman-teman di Kolorai bisa membuka videonya semua. Sekarang silahkan. Bagi yang kesulitan membuka videonya, mohon diinformasikan ya. Pak Jamil, apakah bisa membuka videonya? Pak Ikram, Pak Fakri, Pak Basirun. Iya, Ibu Nabela, Ibu Asmarani bisa membuka videonya juga, silakan. Sebelum kita foto bersama. Ini Nabela, jaringan ada error. Oh, jaringan lagi error. Oke, gak apa-apa kalau gitu. Jaringan lagi error. Ibu Asmarani sudah bisa mungkin? Belum ya. Pak Jamil Abuha? Coba saja begini. Nah, oke, kita mulai 2 sesi ya. Semuanya menghadap ke kamera semua. Silakan yang ingin membereskan rambutnya dulu, silakan. Oke, semuanya menghadap ke kamera. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sebentar.
Satu kali lagi, yang baru bergabung, yang baru masuk, silakan langsung mengaktifkan kameranya supaya foto kita bisa full. Oke. Menghadap ke kamera lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu semuanya. Selamat kembali ke Om Said. Terima kasih kembali. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin menyapa dulu Pak Fakri Ali Umar sebagai Ketua Pokdarwi. Terima kasih Pak sudah bergabung dan Thank you so much. ya, terima kasih semuanya. Jadi dengan berakhirnya foto kita pada malam hari ini, maka berakhir sudah kegiatan kita pada malam hari ini, dan insya Allah kita akan ketemu kembali esok malam dengan Pokdarwis Jubangan. Kita akan bergabung besok. Oke. Jadi dengan demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Dadah. Semuanya. Sampai ketemu 2 hari lagi. Bye. Terima kasih Bu Mariani.